Shalom. Apa kabarnya hari ini? Ada sukacita? Ya, yang di atas lambaikan tangannya. Puji Tuhan, ya. Walaupun tidak menjawab tapi lambaian tangan itu membuat saya menjadi tidak gentar di sini. Rasanya diberi senyuman, ya. Yang di lantai 1 juga walaupun saya tidak melihat, Tuhan Maha melihat, tapi saya diberi izin untuk melihatkah? Oh, tidak, ya. Tidak apa-apa, ya. Yang jemaat di bawah di lantai 1 Shalom juga, dan bagi mereka yang sakit yang ada di online juga saya menyapa selamat pagi, Shalom. Siapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk beribadah. Walaupun di rumah bukan berarti kita beribadah dengan pakaian tidur, ya, tetapi kita tetap mempersiapkan hati dan diri kita. Pada pagi hari ini tanpa terasa, wah, tadi Ibu Maru katakan sudah sampai di penghujung bulan November. Waduh, sebentar lagi kita akan masuk bulan terakhir. Duh, kalau kita refleksi, kita mengingat kembali dari mulai Januari, adakah kita di sini di tanggal 1? Ada. Wah, sekarang sudah hampir sampai dan minggu depan kita sudah memasuki masa Advent. Banyak gereja-gereja tidak memahami, tidak mengerti kenapa harus ada Advent. Ya. Kenapa sih? Nah, pagi hari ini kita akan belajar, dan di dalam masa Advent ini juga kita mau mempersiapkan diri. Apa yang bisa kita lakukan sampai pada saatnya Natal nanti. Ya. Dan kita akan membaca terlebih dahulu bagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 45. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Kalau sudah menemukan, silakan menyimak Alkitabnya. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Amin. Berbahagialah bagi mereka yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan. Jemaat sekalian, pada pagi hari ini saya ingin mengajak awal-awal ini, yuk kita tebak gambar. Ya, tebak gambar dulu. Saya akan menayangkan gambar, dan gambar ini berhubungan dengan peristiwa apa? Dari gambar ini kita akan mengingat sebuah peristiwa. Peristiwa apa? Ya. Jemaat boleh menjawab, jangan di dalam hati, pakai suara. Ya, boleh? Boleh? Ya. Gambar pertama. Apa ini? Hah? Perayaan 17
Ingatnya karung. Dari dulu ya, dari saya kecil sampai sekarang saya tua begini ya, tua banget gitu ya. Ini masih ada sampai sekarang. Bedanya dulu nggak pakai helm, sekarang mah pakai helm ya. Pintar ya. Tapi musuh nggak bisa kasih hadiah ya. Aduh maaf ya. Yang kedua, apa ini? Hah? Wih, lebaran, tahu aja. Apa sih yang membuat ciri tahu gitu? Ini lebaran nih pasti nih. Ada apa? Ada jengkolnya? Bukan. Ada apa? Ketupat. Begitu dong. Kalau khotbah enak seperti ini. Ya enggak seolah-olah saya itu khotbah di ruangan yang kosong gitu. Terima kasih ya. Tapi masih ada satu lagi, siapa tahu nggak bisa. Sudah 2-0, saya kalah deh. Ya, yang ketiga. Apa? Malam tahun baru. Kok tahu sih? Kan gak ada tulisan. Ada apa? Kembang api. Good. Wah, tahu cirinya. Satu lagi ya, boleh ya? Aduh, ini yang ditunggu-tunggu nih. Sebentar lagi apa? Imlek Sinca. Ya Sinca. Tahu. Ada apa sih? Ada barongsai, ya. Tahu semua. Tapi ini mudah-mudahan nggak tahu ya. Saya sih berharap nggak tahu. Semua peristiwa tadi tahu. Lihat gambar, aduh tahu di sini ini peristiwa apa gitu. Nah, kalau gambar ini ada peristiwa apa? Advent. Kalau ingat Advent, ingat apa? Natal. Jadi biasanya ya, kalau saya lihat gambar di sini kan pohon Natal tuh, langsung itu mah Natal. Tapi saya sengaja, saya berikan lilin. Tahu nggak? Ini memang menjelang Natal. Ada lilinnya. Ya, jadi kita ini akan memasuki masa Advent. Nah, kita kenal dulu ya tentang Advent. Kita kenal dulu karena tidak semua gereja ini mempersiapkan Natal dengan seperti ini ada Adventnya. Tidak semua gereja saya katakan. Kemudian kalau gereja kita mengadakan, apakah gereja kita salah, sesat? Tidak. Dan memang harus mempersiapkan jemaatnya untuk sampai kepada satu tujuan, yaitu menyambut Natal. Setiap orang yang mau pergi kemanapun pasti akan mempersiapkan diri dengan baik, betul? Ya, maka daripada itu gereja juga harus mempersiapkan diri dan jemaatnya bagaimana tidak tiba Natal. Tapi minggu demi minggu ada sesuatu yang harus kita lakukan sebelum sampai kepada Natal. Sehingga ketika kita sampai kepada Natal, kita sudah berbeda. Cara menyambut Natal itu berbeda. Sejarah Advent sebenarnya tidak tahu kapan mulainya. Tetapi sejarah mencatat bahwa Advent pertama kali dirayakan pada abad keempat. Pada abad keempat pertama kali bagi persiapan bagi para baptis yang baru. Ya, mereka bertobat, mereka menyerahkan diri dan mereka memberikan diri untuk dibaptis. Sehingga saya Desember ini juga akan mengadakan baptisan CD, upacara di sana. Menyambut mereka, ada pertobatan, ada jiwa-jiwa baru di dalam masa Advent itu. Nah, Advent itu berasal dari kata atau berasal dari bahasa Latin, yaitu Adventus, yang artinya kedatangan. Jadi kalau ingat Advent, Adventus. Dan saya ingin jemaat dan saya juga punya semangat Adventus, semangat kedatangan. Kedatangan siapa? Kedatangan dua hal yang akan kita belajar. Masa Advent berlangsung selama 4 hari. 4 hari, bukan 4 hari. 4 hari minggu menjelang Natal.
Sehingga Advent itu biasanya kita melihat dari Natal mundur itu 1, 2, 3, 4. Biasanya jatuh di tanggal 27 November, ya tahun lalu 27 November. Tahun ini di 3 Desember, ya. Jadi di antara tanggal itu Advent itu kita perhatikan terjadinya. Jadi kalau sekarang tahun ini Advent tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 3 Desember. Berarti minggu depan sudah masuk masa Advent. Apa yang bisa kita lakukan dari minggu ke minggu sampai kepada Natal? Itu yang akan kita juga sama-sama belajar supaya ketika sampai kepada Natal, yang saya tadi katakan berbeda sekali. Orang yang gak persiapan dengan orang yang persiapan. Ya. Advent itu artinya penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Parousia. Tuhan akan datang. Tapi datangnya tidak tahu. Kapan? Tidak diberitahu. Ya. Yang kedua, bukan penantian akan jangka panjang yang kita tidak tahu, mungkin dekat, mungkin panjang, tapi kita harus mempersiapkan diri di dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu Advent. Jadi 2 minggu pertama itu mengartikan bahwa kita sedang menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena tidak ada yang berjanji selain Yesus yang akan datang kembali. Di mana di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bagaimana aku pergi dan aku akan datang seperti yang engkau lihat sekarang di atas awan-awan. 2 minggu pertama. 2 minggu berikutnya adalah persiapan perayaan Natal atau hari kelahiran Yesus. Ada persiapan bagaimana setiap orang mempersiapkan dirinya untuk menyambut Natal. Bukan dengan baju yang baru, perhiasan yang baru. Bukan. Bukan juga dengan pernak-pernik Natal dipersiapkan. Bukan. Tapi bagaimana hidup kita mempersiapkan itu. Mungkin ada orang yang melalui Advent ini dengan berpuasa. Tidak salah. Mereka berpuasa. Melalui Advent ini ada pertobatan, ada penyesalan. Yes. Jangan sampai kita Natal masih hidup kita seperti itu. Tidak ada yang ditinggalkan hidup yang lama. Kita ini manusia baru harus hidup baru. Itu yang saya ajarkan juga kepada para baptisan, CD. Kita ini manusia baru. Harus hidup baru. Harus ada yang baru. Tidak perlu kita bawa kado besar-besar kepada pohon Natal itu, tapi hidup kita tidak ada perubahan, tidak ada yang baru. Kita sudah memikirkan apa persiapan hadiah terindah untuk Yesus di Advent minggu ketiga dan keempat. Hadiahnya apa? Emas berlian, mobil, tapi apa yang baru? Penyesalan kita, pertobatan kita. Pertobatan dari hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang merusak rohani kita. Hadiahkan itu sebagai hadiah yang indah yang kita berikan kepada Dia di hari Natal. Kalau kita melihat ini, tadi jemaat mengatakan apa ini? Lilin Natal. Lilin Natal? Lilin apa? Lilin Advent. Ada 5 lilin di sana, berwarna ungu, 3 warna ungu, 1 pink, 1 putih. Ketiga itu setiap minggu akan dinyalakan dan menjadikan sebuah pertobatan penyesalan kita yang sungguh-sungguh. Ketika kita menyalahkan lilin itu, lilin satu apa yang bertobat dalam diri saya ya, apa yang saya sesali dalam hidup saya. Ketika kita 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, sampai ke lilin pink. Mengingatkan sebuah pengharapan, ada sukacita. Sebentar lagi Natal, Sang Juru Selamat datang. Kita mau sambut Dia.
Tidak dengan kenajisan, tidak dengan kekotoran hidup kita. Tapi berbeda. Ada pengharapan besar. Maka pada tanggal 25 kita akan menyalakan lilin putih. Yang disebut dengan biasanya itu lilin Yesus. Lilin Yesus lahir. Sukacita besar sudah datang. Beritakan kepada dunia. Ada juru selamat yang datang. Apakah saudara dan saya sudah melakukan itu? Persiapan? Atau kita pikir ya baju apa ya? Saya belum beli baju nih. Ya, harus baju baru, sepatu baru. Ya kan? Perlukah itu? Saya tidak melarang, perlu. Ya, tetapi bukan yang lebih penting daripada itu semua adalah dalam diri kita. Karena itulah yang Tuhan melihatnya. Apakah sekarang makna Advent bagi kita? Bagi saudara dan saya orang-orang yang percaya. Yang pertama kita diingatkan bahwa masa Advent itu menandai, ya ini belum, sebentar ini kecepatan. Masa Advent adalah sebagai masa bagaimana persiapan untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali tadi. Maknanya apa kalau ditanya, iya saya sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau ditanya kenapa merayakan Advent, ini bagi saya. Bahwa ada satu pengharapan besar bagi saya yang sudah percaya Yesus. Ada satu pengharapan yang belum saya terima dengan nyata, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Saya tidak peduli ada apa sebelum itu, ada begini, ada begitu. Tetapi satu hal, Yesus akan datang. Apa yang terjadi setelah itu? Firman Tuhan katakan, saudara dan saya orang percaya akan menghadapi takhta pengadilan Kristus. Itu saja. Saudara harus persiapkan. Setiap Advent, saudara dan saya disadarkan bahwa tiba-tiba saja Yesus bisa datang. Yang kedua, apa makna daripada Advent itu? Masa Advent adalah mendanai masa persiapan secara rohani. Bukan secara jasmani, bukan makanan, tetapi secara rohani sebelum Natal untuk mempersiapkan hati merefleksi diri. Menyambut kelahiran Yesus. Dengan hati yang bagaimana? Masihkah ada iri hati di situ? Masihkah ada kesombongan di situ? Masihkah ada dendam di situ? Ada iri hati, ada ketamakan. Apakah itu kita mau datang kepada Tuhan? Tuhan ini saya bawa kado yang besar. Isinya ini Tuhan, emas Tuhan. Tuhan gak lihat itu. Tapi hatimu, apakah kita mau bawa terus menutup tahun ini dengan kebencian, dendam, kekecewaan, luka hati? Semalam saya diminta di telepon. Di telepon sudah, saya biasanya tidur jam 10 kalau hari Sabtu. Dan dia telepon jam 9. Apa yang terjadi? Di seberang sana, di satu kota, yang jelas bukan kota Bandung. Dia menangis. Dia dapat nomor telepon dari jemaat saya. Saya bilang, dia gak ada pengharapan, saya hidup sendiri. Saya sakit hati, mau menikah tidak jadi. 3 minggu lagi saya mau menikah. Laki-laki saya selingkuh. 1 kali lagi, saya mau menikah. Dia pun meninggalkan saya. Dia kata, saya salah apa? Usaha saya bangkrut. 3 usaha bangkrut. Mau bayar karyawan bagaimana, saya pusing. Keluarga saya tidak memberikan support sama saya. Teman-teman saya meninggalkan saya dan saya sekarang sendirian. Dan dia ada di satu kamar. Saya sudah gak ada pengharapan. Saya tidak mau lagi ke gereja. Saya sudah lama tidak buka Alkitab. Saya hanya bicara pada dia. Saya memberikan dia satu hal.
Jangan pernah menggantungkan dan bersandar kepada harapan itu kepada manusia, kepada usahamu, tapi kembali kepada Tuhan. Dia menangis. Iya, saya itu malas. Kenapa saya malas? Memang iblis membuat kamu menjadi malas untuk melangkah membaca Alkitab dan pergi menjumpai Dia beribadah. Kamu harus lawan. Kamu harus kembalikan pengharapanmu kepada Allah. Pada Advent inilah saya kembalikan dia kepada pengharapannya yang semula, yaitu pengharapan kepada Allah, bukan kepada manusia. Manusia boleh menjauhinya, siapapun boleh meninggalkan, siapapun boleh menyakiti. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan kita. Hari itu, malam itu saya bilang, saya tantang kamu. Ambil langkah pertama di dalam nama Yesus. Hari ini kamu pergi ke gereja, cari gereja. Itulah Advent. Persiapan hati kita. Ada satu tugas yang kita lupakan. Advent bukan hanya berbicara tentang persiapan Natal, bukan hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tetapi ada tugas misioner gereja yang harus kita lakukan. Kapanpun dia datang, tapi kita ditemukan sedang tugas misioner yang berhubungan dengan misi. Memberitakan firman Allah kepada seluruh bangsa. Artinya kita memberitakan akan sukacita besar bahwa sudah datang juru selamat dan keselamatan sudah tersedia. Dan kita beritahukan. Wah, kalau gitu saya semua gereja ini harus sekolah teologi dulu kemudian memberitakan firman Tuhan? Tentu tidak. Lalu tugas misioner ini gimana? Ini yang seringkali orang menganggap remeh. Ada satu pelayanan yang bisa kita lakukan melalui firman Tuhan yang tadi kita baca. Kita jangan terpaku hanya, oh ya saya persiapan apa, aduh hati saya bagaimana ini. Sekarang kita belajar hari ini. Belajar dari Maria dan Elizabeth yang sudah kita tadi baca. Tadi dikatakan, Maria mengunjungi, lihat di Alkitab ada kata mengunjungi Elizabeth. Kenapa? Kita melihat mundur lagi. Di dalam Lukas pasal 1, sebelumnya siapa Elizabeth itu? Elizabeth dikatakan dia adalah sanak atau saudara sepupunya daripada Maria. Dia sudah tua dan ada pengharapan dia itu punya anak karena ini aib bagi orang-orang Yahudi. Bagaimana mungkin? Tapi di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah tidak ada pengharapan. Malaikat Tuhan diutus oleh Allah menjumpai Zakaria. Engkau akan punya anak. Tapi dia menerima, responnya bagaimana? Mana mungkin. Akhirnya bisu dia. Dan ketika dia tahu dia pulang, setelah dia pulang apa firman Tuhan katakan? Elizabeth itu ternyata hamil. Tapi 5 bulan dia tidak menampakkan diri loh. Antara malu, tua-tua, kok hamil? Iya, saya jadi ingat mama saya waktu saya baca ini. Mama saya itu hamil 40 tahun, saya sudah kerja. Saya bilang, malu mama hamil. Mama marah sama saya. Memangnya mama mau ya hamil ya? Itu semua dari Tuhan tahu. Saya malu sama tetangga waktu itu. Iya juga ya, Elizabeth sudah tua, hamil. 5 bulan firman Tuhan katakan di situ. Ya, dia gak menampakkan diri. Tapi ini pengharapan yang terjawab bukan? Ya. Dan tidak selesai cerita di situ ternyata. Allah punya rencana luar biasa. Bulan ke-6 setelah hamil Elizabeth itu 5 bulan dikatakan firman Tuhan 6 bulan ke-6 itu. Malaikat diutus lagi
Ke siapa? Sekarang giliran Maria. Maria engkau akan mengandung. Aduh, yang tadi sudah tua ini sih. Aduh, aku ini masih gadis. Aduh, gimana kalau aku hamil? Aduh. Pergumulan enggak? Pergumulan enggak? Pergumulan. Tapi responnya apa dari Maria? Di dalam firman Tuhan, ayatnya yang ke-38 kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Wow, kunjungan yang memberikan harapan. Kemudian bagaimana responnya Maria ketika dia tahu dia belum menikah tapi dia hamil. Tapi dia katakan terjadilah, aku ini hamba Tuhan, aku nurut. Pakai aku. Beda responnya ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Perkataan ayat yang pertama kita baca. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria. Kemana? Ke rumah Elisabet. Saya cari petanya, oh ternyata itu Nazaret. Nazaret tuh yang biru tuh, itu perjalanannya. Jauh enggak? Jauh, sekitar 187 km. Itu enggak ada bus di sana. Pesawat enggak ada. Kemungkinan dia jalan kaki, kemungkinan dia naik kedelai lagi. Keledai, ya 187 km perkiraan 7 sampai 10 hari, bisa lebih juga. Tergantung kalau saya jalan kakinya lebih cepat ya cepat gitu ya. Tapi kalau jalan kakinya ya pelan-pelan ya lebih lama kan. Tapi dia pergi ketemu sama Elisabet. Aduh senang sekali ketika ketemu, wah sukacita sekali, wah dia sambut, dia Elisabet senang sekali selama ini 5 bulan, 6 bulan dia gak mau menampakkan diri, tapi begitu Maria datang dia sukacita sekali, dia senang sekali. Tapi apakah dua pribadi itu yang senang, yang bergembira? Ternyata tidak. Sampai di dalam rahim dikatakan, dua pribadi yaitu Nabi Allah dan anak Allah yang kudus juga bergembira. Luar biasa enggak? Luar biasa. Ya, luar biasa. Ada sukacita, ada pengharapan. Sekarang apa yang kita mau belajar? Kita mengingat yang pertama bagaimana Kristus itu sudah datang ke tengah-tengah manusia yang berdosa, ke tengah-tengah manusia yang kotor, kepada manusia yang menolak dia, tapi dia datang untuk memberikan keselamatan. Tapi dia rela, dia ditolak. Tidak ada tempat untuk lahir pun, tidak ada tempat. Cukup di kandang, tidak masalah. Kristus sudah datang lebih dari 2000 tahun yang lalu untuk saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya karena kasihnya, dikatakan kasihnya begitu besar kepada kita sehingga seluruh dunia ini bisa dia selamatkan. Kristus sudah berkunjung ke dalam hidup kita secara pribadi, mengubah kita, bukan? Saya yang saudara kenal sekarang, jemaat yang kenal saya sekarang, mungkin kalau 40 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, usia saya berapa? Masih muda, masih remaja. Saya ini preman, tapi bukan preman pasar. Maaf, preman di sekolah. Preman pasar saya lawan. Karena saya dulu pernah tinggal di pasar. Tapi begitu berjumpa Yesus datang berkunjung dalam hati saya, hidup saya, semuanya hilang, gak ada apa-apanya saya itu. Saya yang sombong, saya begini, saya begitu, gak ada.
ketika Yesus berkunjung ke dalam hidup saya. Saudara, pertanyaannya adalah, apakah dalam Advent, minggu-minggu Advent ini, maukah kita berkunjung? Seringkali pelayanan perkunjungan tidak mendapatkan pandangan yang baik. Yuk pelayanan perkunjungan, enggak, sibuk. Saya tuh pulangnya jam segini, saya banyak itu. Wah, udah banyak. 1000 alasan. Tapi saudara tahu, perkunjungan yang tadi diceritakan, malaikat berkunjung kepada Elisabet. Ketika kunjungan itu terjadi, ada apa? Ada pengharapan, memberikan pengharapan baru. Dengan perkunjungan itu, bagaimana yang terjadi Maria? Maria ketika berkunjung kepada Elisabet, Elisabet berubah, dia bersuka cita. Lihat, kunjungan yang memberikan harapan baru. Kunjungan yang membangkitkan sukacita. Jemaat, kita akan memasuki Advent pertama. Saya mengajak saudara-saudari sekalian, mungkin sudah lama gak mengunjungi. Karena tradisi orang Indonesia, orang Chinese itu sama. Biasanya pulang kampung, betul? Iya. Tapi apa salahnya kita berkunjung ke orang-orang yang selama ini kita tidak tahu kabarnya. Sakitkah dia? Susahkah dia? Makankah dia? Tapi pada saat ini menjelang Natal, mari di minggu yang pertama saya menantang saudara dan saya untuk berkunjung. Mungkin kita harus berkunjung kepada orang yang telah menyakiti hati saya. Mungkin kita akan berkunjung kepada orang yang selama ini kok di gereja gak ada ya, cuma nanya ya. Iya gak? Cuma nanya. Kok ini gak ada Muse? Ya ini gak ada, yang ditanya Muse. Makanya Muse, kalau gak ada saya Muse tanya lagi balik. Muse WA. Hari ini gak ketemu, gak ibadah sama Muse ya? Oh iya Muse ini. Betul? Seringkali pelayanan perkunjungan tidak diperhatikan. Tapi saya bicara ini, ternyata di dalam Alkitab ini ada perkunjungan. Maria mengunjungi siapa? Marta. Malaikat terlebih dahulu mengunjungi Elisabet. Allah, Yesus Kristus mengunjungi setiap kita secara pribadi. Sehingga kita mengalami perubahan dalam hidup kita. Katakan, Tuhan, lawat hidup saya. Tuhan, lawat hati saya. Sehingga ketika Natal nanti saya bisa mempersembahkan pertobatan, penyesalan, bahkan jiwa-jiwa. Bahkan jemaat-jemaat yang dulu saya nggak perhatikan, sekarang saya sudah berpikir nih, hari ini saya mau kunjungi siapa. Karena saya tahu itu, kunjungan memberikan harapan baru. Kunjungan membangkitkan sukacita. Kita nggak pernah tahu kedatangan kita apakah akan memberikan harapan baru buat dia. Bawa dia kepada Yesus. Katakan kepada dia yang tidak ada pengharapan yang tadi saya ceritakan. Kembali kepada Yesus. Jangan kepada manusia, saya bilang. Kembali pengharapanmu kepada Yesus, bukan kepada manusia. Mulai malam tadi, saya bilang, kamu mau saya doakan, kamu harus bertobat. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, ketika berita ini disampaikan, adakah saudara dan saya mulai memikirkan satu orang, dua orang, iya ternyata kunjungan itu dahsyat, memberi pengharapan pada orang yang sedang putus asa. Saya nggak tahu, sebenarnya saya mau kunjungi dia. Dan saudara dan saya sama-sama yuk menjelang Natal ini kita mau berkunjung. Berkunjung bukan menggosip, bukan. Berkunjung bukan mau membicarakan kejelekan orang, bukan. Tetapi berkunjung untuk merangkul kembali. Supaya pada hari Natal nanti ada pohon Natal. Dan di bawah pohon Natal itu ada keluarga-keluarga yang bahagia. Ada keluarga-keluarga yang menjadi sukacita.
Karena perkunjungan saudara dan saya. Amin. Mari kita akan tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Kita ingat, kita mungkin Tuhan pada pagi hari ini mau menaruh satu nama, dua nama di hati daripada jemaat sekalian. Tapi yang paling penting bawa nama itu di dalam hidup kita. Mungkin kita juga sendiri yang sedang bergumul pada saat ini. Saya tidak mampu untuk bisa berkunjung. Tapi saya mau membawa berita sukacita Natal ini kepada keluarga-keluarga yang juga sedang bergumul. Maukah kita demi kasih Yesus mengunjungi saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang terabaikan? Bukankah Yesus pernah berkata di dalam Matius 25 ketika dia tidak menerima, dengan satu hal dia katakan tidak menerima, ada orang-orang yang tidak menerima kerajaan surga. Kenapa? Tuhan Yesus katakan, ketika aku sakit, engkau tidak melawat aku. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, jangan beratkan langkah kaki kita untuk kita berbagi sukacita Natal kepada mereka. Ayo keluar, berjalan, kunjungi. Minta pada Tuhan, kepada siapa saya berkunjung. Karena saya tahu kunjungan itu membawa harapan. Perkunjungan itu membangkitkan kembali sukacita. Karena ada orang yang memperhatikan. Ada orang yang saat ini sendirian. Tidak ada siapa-siapa yang berkunjung. Termasuk juga saudara. Apakah kita tidak merasa bersalah? Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan memasuki Advent minggu yang pertama. Tuhan mengingatkan kepada hamba-Mu kembali bahwa firman Tuhan mengingatkan pelayanan perkunjungan. Bagaimana dengan kunjungan itu membawa satu harapan bagi orang yang tidak ada lagi pengharapan dalam hidupnya. Mungkin mereka sedang putus asa dengan masalah pekerjaan, ekonomi, dengan kondisi keluarga. Ketika kami datang, kami memberikan pengharapan, yaitu Yesus Kristus bagi hidupnya. Mungkin ketika kami berkunjung Tuhan, mereka sedang bersedih, berduka sendirian, tidak ada orang yang menemaninya, tidak ada orang yang peduli. Tapi kami mau datang menghampiri seperti Kristus menghampiri kami Tuhan. Memeluk kami dan kami mau memeluk Dia dan mengatakan engkau tidak sendirian lagi. Ada Tuhan, ada saya bersamamu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan apa yang kami lakukan, menantikan Advent dari minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sampai di Natal nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.